Cepat sembunyi, teriak perawat itu, dengan suara tertahan namun penuh ketakutan. Aku membeku saat melihat ternyata suaminya, orang yang seharusnya berada ribuan kilometer jauhnya, kini berdiri di ambang pintu kamarku, dengan tatapan dingin yang belum pernah kulihat. Seumur hidupku adalah definisi dari kata sempurna yang sering kau lihat di majalah-majalah gaya hidup. Namaku Sarah, dan suamiku, Bayu, adalah seorang pengusaha farmasi yang sedang naik daun. Kami tinggal di sebuah rumah bergaya minimalis modern di kawasan elit Jakarta Selatan. Memiliki mobil-mobil mewah yang berderet di garasi dan kalender sosial yang penuh dengan acara amal serta makan malam bisnis. Bayu bukan hanya tampan dan kaya. Dia adalah tipe suami yang akan menyisihkan rambut dari wajahku saat aku tertidur, atau mengecup keningku sebelum berangkat kerja, seolah itu adalah perpisahan terberat baginya. Namun, di balik fasad kemewahan itu, ada retakan kecil yang kian hari kian membesar. Sakit kepala itu awalnya hanya berdenyut ringan di pelipis, seperti gangguan kecil akibat dehidrasi. Tapi lama-kelamaan, rasanya seperti ada paku panas yang ditancapkan perlahan ke dalam tengkorakku. Dokter-dokter terbaik sudah kami datangi. MRI, CT scan, tes darah semuanya nihil. Stres, kata mereka. Mungkin migrain atipikal, kata yang lain. Bayu selalu ada di sana, menggenggam tanganku erat-erat setiap kali jarum suntik menembus kulitku. Wajahnya pias, penuh kekhawatiran. Sayang, kamu harus sembuh, bisiknya suatu malam. 2 hari yang lalu, saat aku meringkuk kesakitan, dia menyodorkan segelas air dan beberapa butir pil yang diresepkan dokter pribadinya. Aku tidak bisa melihatmu seperti ini. Malam itu, sakit kepalaku memuncak hingga aku pingsan. Ketika aku sadar, aku sudah berada di ruang VVIP Rumah Sakit Medika Utama, sebuah fasilitas kesehatan swasta yang privasinya sangat terjaga. Dindingnya berwarna krem menenangkan, bukan putih steril yang menyilaukan. Ada sofa kulit untuk penunggu, kulkas kecil berisi minuman premium, dan jendela besar yang menghadap ke gemerlap lampu kota Jakarta. Bayu duduk di samping ranjangku, matanya merah. Aku harus pergi, sayang, ucapnya lembut, mengelus punggung tanganku yang terpasang infus. Meeting di Singapura dengan investor baru itu tidak bisa ditunda. Ini untuk masa depan perusahaan kita, tapi aku sudah mengatur semuanya. DR, Sanjaya akan memantau kamu 24 jam. Suster ini, perawat senior di sini, akan menjagamu khusus. Aku tersenyum lemah. Pergilah. Aku baik-baik saja, cuma butuh istirahat. Aku akan menelepon setiap jam, janjinya. Lalu mencium keningku lama sekali. Aroma parfum Wadi mahalnya tertinggal, bahkan setelah pintu tertutup di belakang punggung tegapnya. Aku merasa aman. Aku merasa dicintai. Betapa bodohnya aku saat itu. Malam kedua di rumah sakit terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam digital di dinding menunjukkan jam 1:15 dini hari. Lorong rumah sakit VVIP ini memang dirancang untuk ketenangan, tapi malam ini kesunyiannya terasa berbeda. Berat, menekan. Hujan deras di luar sana memukul-mukul kaca jendela, menciptakan irama yang seharusnya menina-bobokan, namun justru membuat jantungku berdebar tak karuan. Sakit kepalaku sudah mereda berkat infus yang menetes pelan. Aku sedang mencoba memejamkan mata ketika pintu kamarku terbuka sedikit. Bukan, itu bukan cara membuka pintu yang biasa. Tidak ada ketukan sopan. Pintu itu terbuka dengan sentakan pelan, namun tergesa-gesa. Suster ini masuk. Wajahnya yang biasanya tenang dan keibuan kini pucat pasi. Matanya melotot liar, memindai ruangan seolah mencari ancaman tak kasat mata. Dia tidak membawa nampan obat atau termometer. Dia berlari kecil ke arahku, napasnya memburu. Suster, ada apa? Tanyaku bingung. Mencoba duduk. Syuh. Syah.
Desisnya tajam, jari telunjuknya menempel di bibir. Tangannya yang gemetar meraih remote di samping ranjangku dan mematikan semua lampu utama, menyisakan kegelapan pekat yang hanya diterangi kilat petir dari luar jendela. "Cepat sembunyi," bisiknya parau. Suaranya bergetar hebat. "Apa? Kenapa?" "Jangan banyak tanya, Bu Sarah. Demi Tuhan, turun sekarang." Suster Rini tidak menunggu jawabanku. Dia menarik selimutku kasar, mencabut selang infusku dengan gerakan cepat yang menyakitkan. Darah segar merembes dari punggung tanganku. Tapi rasa sakit itu kalah oleh kepanikan yang menular dari matanya. Dia menyeretku turun dari ranjang. Kakiku yang lemas hampir tidak bisa menopang tubuh. Tapi adrenalin mulai mengambil alih. Dia mendorongku masuk ke dalam lemari pakaian pasien yang cukup besar di sudut ruangan, di balik pintu kamar mandi. "Jangan bersuara, jangan bernapas. Apapun yang terjadi, jangan keluar sampai saya bilang aman," bisiknya. Lalu dia menutup pintu lemari, menyisakan celah sekecil rambut agar aku bisa mengintip. Aku meringkuk di antara gantungan baju pasien yang berbau deterjen steril, menekan tangan ke mulutku yang gemetar. Darah dari bekas infus menetes ke lantai lemari. Jantungku berdentum begitu keras hingga aku takut suaranya akan terdengar keluar. Apa yang terjadi? Teroris? Perampokan? Detik-detik berlalu seperti jam. Hening, hanya suara hujan dan napas tertahanku sendiri. Lalu pintu kamar terbuka lagi. Kali ini langkah kakinya berbeda. Berat, pasti. Sepatu kulit mahal yang beradu dengan lantai vinil. Suster Rini sudah tidak ada di sana. Mungkin dia bersembunyi di kamar mandi atau berhasil lari keluar. Ruangan itu kosong. Hanya ada ranjangku yang berantakan dengan selimut yang tersingkap, seolah penghuninya baru saja pergi ke toilet. Dari celah lemari, aku melihat siluet seorang pria masuk. Dia mengenakan jas hujan hitam panjang yang basah kuyup, tapi di balik tudung kepalanya, aku mengenali postur itu. Bahu yang lebar, cara berjalannya yang sedikit condong ke depan. Dia tidak sendiri. Dua orang pria bertubuh besar dengan setelan jas hitam mengikutinya, berdiri di depan pintu seperti penjaga gerbang neraka. Pria itu membuka tudung kepalanya. Cahaya kilat menyambar, menerangi wajahnya selama sepersekian detik. Aku membeku. Udara di paru-paruku seolah tersedot habis. Itu Bayu, suamiku. Pria yang 2 hari lalu mengecup keningku dan berjanji akan menelepon dari Singapura. Pria yang seharusnya sedang berada di pertemuan bisnis penting di negara tetangga. Dia ada di sini, di Jakarta, di kamar rumah sakitku, dengan wajah yang sama sekali tidak kukenali. Tidak ada kelembutan di sana. Wajahnya datar, dingin, seperti patung es. Dia berjalan mendekati ranjang kosongku. Dia menatap bantal bekas kepalaku, lalu menyentuh spray yang masih hangat. Dia tidak ada di sini. Suaranya rendah, tanpa emosi. Suara yang biasa membisikkan kata-kata cinta itu kini terdengar seperti vonis mati. "Mungkin di kamar mandi, Pak," sahut salah satu pria berjas hitam. Bayu mengangguk pelan. Dia mengeluarkan sesuatu dari saku jas hujannya. Sebuah botol kecil berisi cairan bening dan jarum suntik. Dengan gerakan terlatih yang mengerikan, dia menyedot cairan itu ke dalam suntikan. "Cek kamar mandi," perintah Bayu. Salah satu anak buahnya melangkah ke kamar mandi. Aku menahan napas sampai dadaku sakit. Lemari ini tepat di sebelah pintu kamar mandi. Jika mereka menoleh sedikit saja ke kiri. "Kosong, Pak," lapor pria itu setelah beberapa detik yang menyiksa. Bayu mendengus kesal. Dia menatap botol infus yang masih tergantung di tiang botol yang selangnya baru saja dicabut paksa oleh suster Rini. Bayu kemudian menyuntikkan cairan dari jarum itu ke dalam karet botol infus. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan. Air mata mulai mengalir deras tanpa suara.
Dia berniat menyuntikkan sesuatu ke dalam aluran darahku. Sesuatu yang pasti bukan obat sakit kepala. Dia tidak datang untuk menjenguk. Dia datang untuk memastikan aku tidak pernah bangun lagi. Sialan, umpat Bayu pelan. Rini pasti membawanya lari. Cari mereka. Sisir seluruh lantai ini. Jangan sampai ada saksi. Sarah harus mati malam ini. Atau klaim asuransi itu akan hangus. Dan kita yang habis. Klaim asuransi. Kata-kata itu berputar di kepalaku yang pening. Jadi ini semua tentang uang? Semua kasih sayang itu. Semua perhatian itu. Hanya untuk polis asuransi? Baik, Pak. Kedua pria itu berbalik dan keluar ruangan. Bayu berdiri diam sejenak di tengah ruangan, menatap sekeliling dengan curiga. Tatapannya berhenti, tepat di lemari tempatku bersembunyi. Aku memejamkan mata, berdoa pada Tuhan yang mungkin sudah melupakanku. Tolong, jangan buka lemari ini. Tolong. Bayu melangkah mendekat. 1 langkah, 2 langkah. Aku bisa melihat ujung sepatu kulitnya yang basah, hanya beberapa sentimeter dari celah pintu. Tangannya terulur. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari lorong. Hei, siapa di sana? Itu suara satpam. Bayu tersentak. Dia mengurungkan niatnya, membuka lemari, dan bergegas keluar kamar, membanting pintu di belakangnya. Aku menunggu 10 menit, 20 menit, hingga kakiku kram dan tubuhku menggigil kedinginan. Rasa takut telah berubah menjadi horor murni. Suamiku ingin membunuhku. Rumah sakit ini bukan tempat penyembuhan. Ini adalah tempat eksekusi. Lorong rumah sakit yang sepi itu terasa seperti labirin kematian. Aku merangkak keluar dari lemari besi itu dengan kaki yang gemetar hebat. Persendianku kaku karena terlalu lama menekuk dalam ketakutan. Bau antiseptik yang biasanya menenangkan, kini tercium seperti formalin. Aku harus keluar dari sini, bukan lewat lobi utama. Itu sama saja bunuh diri. Dengan sisa tenaga yang kumiliki. Aku menggendap-indap menuju tangga darurat. Setiap derit lantai final di bawah kakiku terdengar seperti ledakan bom di telingaku. Jantungku berpacu begitu kencang hingga dadaku sakit, seolah tulang rusukku tak lagi mampu menahannya. Aku tahu, jika Bayu atau anak buahnya menemukanku sekarang, aku tidak akan pernah melihat matahari terbit lagi. Hujan di luar menderas, seakan langit ikut menangisi nasibku. Aku berhasil menyelinap keluar lewat pintu samping dekat kamar mayat, area yang jarang dijaga satpam. Hujan langsung menghantam tubuhku, yang hanya berbalut piyama rumah sakit dan jaket tipis milik suster. Rini yang sempat ia sampirkan, di kursi satu-satunya benda yang bisa kuambil sebelum ia tewas. Aku berlari. Tidak. Aku menyeret diriku menembus malam. Bukan ke rumah kami, rumah mewah, yang ternyata adalah penjara berlapis emas, melainkan ke satu-satunya tempat yang Bayu benci. Rumah tua peninggalan orang tuaku di pinggiran kota. Rumah yang sudah 5 tahun kosong, karena Bayu selalu beralasan aura rumah itu negatif. Setiap kali aku ingin mengunjunginya. Sekarang aku tahu, dia membenci rumah itu, karena itu adalah satu-satunya aset yang tidak bisa dia kuasai atas namaku. Perjalanan itu kabur dalam ingatanku. Aku menumpang bak terbuka, mobil sayur yang melintas, meringkuk di antara karung-karung kol yang basah dan berbau tanah. Berdoa agar sopirnya tidak melihat wajah pucatku di kaca spion. Sesampainya di sana, rumah tua itu menyambutku dengan kegelapan total. Rumput liar setinggi pinggang di halaman depan, seolah menjadi pagar betis yang melindungi rahasia di dalamnya. Aku mendobrak pintu belakang, yang kuncinya sudah rapuh dimakan karat. Begitu masuk, aroma debu dan kenangan masa kecil langsung menyerbu hidungku. Tapi, tidak ada rasa nyaman. Hanya ada dingin yang menusuk tulang. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di sudut ruang tamu, memegang pisau dapur berkarat yang kutemukan di laci, menatap pintu depan tanpa berkedip. Setiap kali ada mobil lewat, dan sorot lampunya menyapu jendela,
Aku berhenti bernapas. Apakah itu Bayu? Apakah dia sudah tahu aku di sini? Paranoia mulai menggerogoti kewarasanku perlahan-lahan. Suara angin yang menampar jendela terdengar seperti bisikan ancaman. Bayangan pohon di dinding terlihat seperti tenggon-tenggon yang siap mencekik. Pagi datang tanpa membawa kehangatan. Cahaya matahari yang masuk melalui sela-sela papan kayu yang lapuk justru memperjelas betapa menyedihkannya keadaanku. Aku kotor, lapar, dan ketakutan setengah mati. Tapi rasa takut itu perlahan berganti menjadi rasa sakit yang lebih dalam ketika aku memberanikan diri menyalakan televisi tabung tua di ruang tengah. Televisi itu berkedip-kedip, layarnya penuh semut sebelum akhirnya menampilkan siaran berita pagi. Dan di sanalah dia, Bayu. Dia sedang duduk di hadapan puluhan mikrofon wartawan. Wajahnya, Tuhan, wajahnya tampak begitu hancur. Matanya sembab, rambutnya sedikit berantakan, dan suaranya serak menahan tangis. Dia terlihat seperti suami yang paling menderita di dunia. Aktor yang sempurna. Istri saya, Bayu terisak, menyeka air mata buaya itu dengan sapu tangan. Sarah mengalami gangguan jiwa berat pasca keguguran tahun lalu. Kami sudah berusaha menutupinya demi menjaga nama baik keluarga. Tapi kondisinya memburuk. Aku ternganga, mulutku terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Keguguran? Aku tidak pernah keguguran. Kami bahkan belum memiliki anak karena dia selalu menunda dengan alasan karir. Dia melarikan diri dari rumah sakit tadi malam. Lanjut Bayu, menatap lurus ke kamera, seolah sedang menatap mataku. Dia mengalami halusinasi akut. Dia percaya ada orang-orang yang ingin menyakitinya. Bahkan, dia menciptakan tokoh imajiner, seorang perawat bernama Rini, yang dia klaim melindunginya. Duniaku runtuh seketika. Suster Rini. Imajinasi, pihak rumah sakit sudah mengonfirmasi, tambah pengacara yang duduk di sebelah Bayu, pria berwajah licik yang kukenal sebagai rekan bisnisnya. Tidak ada perawat bernama Rini yang bertugas di bangsal VIP malam itu. Itu hanya manifestasi dari skizofrenia paranoid yang diderita Ibu Sarah. Aku mundur selangkah, menabrak meja berdebu di belakangku. Gelas kaca tua jatuh dan pecah berantakan. Suaranya menyentakku kembali ke realitas yang mengerikan. Apakah aku gila? Pertanyaan itu menyusup masuk ke dalam otakku seperti parasit. Aku memegangi kepalaku yang berdenyut hebat. Ingatanku tentang malam itu. Darah yang menggenang di lantai. Teriakan suster Rini. Apakah itu nyata? Atau Bayu benar? Apakah obat-obatan yang kuminum selama ini bukan racun, tapi obat penenang yang justru kubutuhkan? Apakah rasa sakit di perutku, mual yang tak kunjung hilang, rambutku yang rontok, apakah itu semua hanya gejala psikosomatis dari jiwa yang sakit? Aku merosot ke lantai, memeluk lututku sendiri, air mata frustrasi membasahi pipiku. Bayu begitu meyakinkan. Dia memutarbalikkan fakta dengan sangat rapi, menenun jaring kebohongan yang begitu kuat, hingga aku sendiri mulai terperangkap di dalamnya. Dia menjadikan suster Rini satu-satunya saksi kejahatannya. Satu-satunya orang yang tulus menolongku menjadi sekadar hantu di kepalaku. Dengan begitu, jika mayat suster Rini ditemukan, tidak akan ada yang menghubungkannya denganku atau Bayu. Itu jenius, dan itu jahat sekali. Selama berjam-jam, aku terembang-ambing dalam keraguan. Aku merasa seperti tikus yang berlari di dalam roda putar, lelah, tapi tak pergi kemana-mana. Namun, rasa lapar memaksaku bergerak. Aku merogoh saku jaket suster ini yang masih kupakai. Aku berharap menemukan uang receh atau permen, apa saja untuk mengganjal perut. Tanganku menyentuh secari kertas kusut di saku dalam. Bukan uang. Itu struk belanja minimarket. Tapi bukan itu yang menarik perhatianku. Di balik struk itu, terselip sebuah kartu nama. Kartu nama sebuah laboratorium swasta. Di belakangnya ada tulisan tangan yang terburu-buru, tinta pulpennya sedikit luntur,
arsenik trioksida, dosis rendah, akumulatif, cek ginjal, tulisan itu. Aku mengenali tulisan ceker ayam itu. Itu tulisan Suster Rini. Tulisan yang sama yang kulihat saat dia mencatat suhu. Tubuhku dipapan chart medis. Jantungku berhenti berdetak sesaat, lalu memompa darah dengan kekuatan ganda. Ini nyata. Suster Rini. Nyata. Tulisannya nyata. Peringatannya nyata. Aku tidak gila. Bisikku pada ruangan kosong itu. Suaraku parau, tapi penuh keyakinan baru. Aku tidak gila. Bayu, kau yang iblis. Aku merogoh saku celana piyamaku. Di sana, terselip benda lain yang kubawa tanpa sadar saat kabur dari rumah sebelum dilarikan ke rumah sakit. Jaket Bayu. Saat itu aku kedinginan dan menyambar jaket kulitnya yang tergantung di kursi makan. Saat di rumah sakit, jaket itu dilepas dan diletakkan di lemari, dan secara insting aku mengambilnya lagi saat kabur. Aku memeriksa saku jaket Bayu dengan tangan gemetar. Ada bungkus rokok, korek api, dan struktol. Mataku menyipit membaca tanggal dan jam yang tertera di struk kecil itu. Tanggalnya adalah hari di mana aku pertama kali kolaps 2 minggu lalu, jam 14,3. Aku ingat hari itu. Bayu meneleponku, mengatakan dia sedang meeting mendadak di Bandung dan tidak bisa pulang. Dia bilang dia baru akan sampai Jakarta tengah malam. Tapi struk tol ini struk tol Jagorawi arah Jakarta. Keluar di gerbang tol yang hanya berjarak 5 km dari rumah kami. Bayu tidak di Bandung. Dia ada di Jakarta. Dia ada di dekat rumah saat aku sedang meregang nyawa sendirian di lantai dapur. Muntah darah. Sebelum tetangga menemukanku, potongan-potongan puzzle itu mulai menyatu, membentuk gambaran yang mengerikan namun jelas. Bayu tidak pernah mencintaiku, atau mungkin pernah. Tapi keserakahan telah membunuh cinta itu lama sekali. Dia memberiku racun, sedikit demi sedikit arsenik, seperti kata Suster Rini, untuk membuatku terlihat sakit-sakitan secara alami. Dia ingin aku mati perlahan, agar kematianku terlihat wajar karena penyakit, sehingga dia bisa mencairkan polis asuransi jiwa bernilai miliaran yang baru dia daftarkan 6 bulan lalu atas namaku. Amarah mulai membakar rasa takutku. Dia memanipulasi semua orang. Dia memanipulasi media, polisi, bahkan memori dan kewarasanku sendiri. Dia ingin aku merasa gila, menyerah, dan keluar dari persembunyianku supaya dia bisa merawatku lagi, yang berarti menyelesaikan apa yang dia mulai, membunuhku. Aku bangkit berdiri. Lututku masih lemah, tapi tekadku sekeras baja. Aku menatap bayanganku di cermin lemari tua yang retak. Wajahku tirus, mataku cekung dengan lingkaran hitam, bibirku pecah-pecah. Aku terlihat seperti hantu. Baiklah, Bayu, gumamku pada bayangan itu. Kau bilang aku gila? Kau bilang aku berhalusinasi? Kalau begitu, mari kita lihat seberapa takut kau pada hantu istrimu sendiri. Aku tidak punya waktu untuk berlama-lama meratapi nasib. Bayu akan berada di Hotel Bintang 5 di pusat kota Jakarta selama 2 jam ke depan untuk konferensi pers besar-besaran. Dia akan memainkan peran sebagai suami yang berduka, memohon pada publik untuk membantu menemukan istrinya yang sakit mental dan kabur dari rumah. Itu adalah jendela waktuku, satu-satunya kesempatan emas sebelum dia kembali ke benteng pertahanan. Kami rumah mewah di kawasan elit Pondok Indah yang sekarang terasa seperti penjara dengan jeruji emas, dengan mengenakan hoodie hitam, kebesaran dan topi bisbol yang kutarik rendah menutupi wajah tirusku. Aku menyelinap keluar dari motel kumuh, tempatku bersembunyi. Jantungku berpacu begitu kencang, hingga rasanya tulang rusukku akan retak. Setiap langkah menuju halte busway terasa seperti berjalan di atas tali tipis, di atas jurang. Orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan dunia mereka, tidak sadar bahwa wanita kurus kering yang mereka lewati adalah Sarah yang hilang.
Wajah yang mungkin sebentar lagi akan terpampang di setiap layar televisi di warung kopi. Perjalanan ke rumah memakan waktu 45 menit yang menyiksa. Aku turun 2 blok sebelum gerbang utama kompleks perumahan. Aku tahu Bayu memasang CCTV di gerbang depan, tapi dia selalu lalai dengan pintu samping akses. Untuk tukang kebun yang kuncinya selalu dia sembunyikan di bawah pot bunga bugenvil besar, di dekat pagar tembok belakang. Tanganku gemetar hebat saat meraba tanah lembab di bawah pot. Tolong ada di sana. Jariku menyentuh logam dingin. Kunci itu masih ada. Rasa lega yang membanjiri tubuhku hampir membuatku menangis. Tapi aku menahannya. Air mata adalah kemewahan yang tidak bisa kubeli saat ini. Aku menyelinap masuk. Rumah itu sunyi. Aroma pengharum ruangan lavender yang biasa kupilih masih tercium samar, bercampur dengan bau asing yang tajam, bau antiseptik. Rumah ini tidak berbau seperti rumah lagi. Baunya seperti rumah sakit. Langkahku ringan, menghindari setiap papan lantai yang biasa berderit. Aku tahu persis titik-titik buta di rumah ini. Tujuanku bukan kamar tidur utama, bukan juga brankas di ruang kerja Bayu. Tujuanku adalah pintu kayu jati tebal di ujung lorong lantai dasar. Pintu menuju ruang bawah tanah yang selama 3 tahun. Pernikahan kami selalu dia bilang sebagai gudang barang antik, peninggalan kakek, dan terlalu berdebu untukmu, sayang. Dia melarangku masuk dengan alasan asmaku akan kambuh. Betapa bodohnya aku. Asmaku tidak pernah kambuh karena debu, tapi karena racun yang dia campurkan di teh soreku. Kunci gudang itu rumit, tapi aku ingat pernah melihat Bayu menyembunyikan kunci cadangan di dalam rongga patung gajah kayu di rak buku lorong. Dengan napas tertahan, aku merogoh patung itu. Gacha. Pintu terbuka dengan suara engsel yang berat dan menakutkan. Gelap, aku menyalakan senter kecil yang kubawa. Tangga menuju ke bawah tidak berdebu seperti yang dia klaim. Lantainya bersih, bahkan mengkilap. Udara di bawah sini dingin, jauh lebih dingin dari AC sentral di lantai atas. Saat kakiku menapak di lantai dasar ruang bawah tanah, pemandangan di depanku membuat senter di tanganku hampir terlepas. Ini bukan gudang. Dinding-dindingnya dilapisi peredam suara berwarna abu-abu. Di tengah ruangan, bukan tumpukan kursi tua atau lukisan berdebu, melainkan sebuah kursi operasi lengkap dengan lampu sorot bedah yang tergantung di langit-langit. Di sisi kiri, terdapat deretan lemari kaca yang berisi berbagai macam obat-obatan dengan label yang asing bagiku, serta alat-alat bedah yang berkilau mengerikan di bawah sorotan senterku. Ada monitor detak jantung yang mati, tabung oksigen, dan Tuhan, tolong aku sebuah meja stainless steel dengan saluran pembuangan darah di bawahnya. Ini adalah laboratorium, atau lebih tepatnya, ruang jagal yang disamarkan dengan rapi. Lututku lemas. Aku harus berpegangan pada meja kerja di dekat pintu agar tidak ambruk. Di atas meja itu berserakan dokumen-dokumen medis. Dengan tangan gemetar, aku mengambil map tebal berwarna merah. Di sampulnya tertulis, subjek, Sarah, fase pemeliharaan akhir. Fase pemeliharaan. Aku membuka lembar demi lembar, dan setiap kata yang kubaca menghancurkan sisa-sisa cinta yang mungkin masih tertinggal di hatiku untuk Bayu. Ini bukan sekadar tentang asuransi. Asuransi hanyalah bonus sampingan. Uang receh bagi Bayu. Ada grafik detail tentang kondisi ginjal dan hatiku. Ada catatan harian tentang dosis suplemen yang dia berikan padaku. Minggu 12, fungsi hati subjek Sarah optimal. Peningkatan dosis arsenik mikro. Berhasil menekan sistem imun tanpa merusak organ target. Klien Mr. X dari Singapura sudah mentransfer deposit 30%. Siap panen dalam 4 minggu. Duniaku berputar. Aku muntah di lantai. Cairan asam lambung yang pahit keluar dari perutku yang kosong. Bayu tidak ingin membunuhku karena asuransi. Dia memelihara aku. Dia merawatku seperti sapi wagyu
yang dipijat dan diberi makan khusus agar dagingnya berkualitas tinggi. Organ tubuhku memiliki kecocokan genetik langka golongan darah. Bombay dengan resus unik yang ternyata dibutuhkan oleh seorang taipan kaya raya yang sedang sekarat. Aku bukan istri baginya. Aku adalah inkubator organ berjalan. Selama 3 tahun ini, setiap pelukan, setiap ciuman, setiap kali dia menyuapiku makan malam, dia hanya sedang memeriksa aset dagangannya. Kau iblis, Bayu, desisku. Air mata kemarahan menetes di atas dokumen yang merinci harga hatiku. 2 juta dolar Amerika, ginjal 500.000, bahkan kornea mataku sudah ada pemesannya. Aku akan dai potong-potong dan dijual eceran. Aku meraih ponselku, berniat memotret semua bukti gila ini. Tanganku gemetar begitu hebat, hingga aku harus meletakkan ponsel di meja agar hasil fotonya fokus. Klik, klik, klik. Aku memotret semuanya. Grafik, email korespondensi dengan sindikat pasar gelap. Bukti transfer, ini lebih dari cukup untuk mengirimnya ke penjara seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di tangga. Jantungku berhenti berdetak. Itu bukan langkah Bayu, langkah Bayu berat dan penuh percaya diri. Langkah ini ringan, cepat, tapi ragu-ragu. Siapa di sana? Suara itu. Aku mengenalnya. Senterku menyorot ke arah tangga. Sosok berpakaian putih berdiri di sana, memegang sebuah benda logam panjang, sebuah tiang infus yang dijadikan senjata. Wajahnya pucat pasi. Matanya membelalak ketakutan saat cahaya senterku menerpa wajahnya. Suster Rini, panggilku. Suaraku serak. Wanita itu menurunkan tiang infusnya perlahan. Dia tampak berantakan. Seragam perawatnya kusut, rambutnya yang biasanya disanggul rapi, kini tergerai berantakan. Sarah, bisiknya. Suaranya bergetar. Ya Tuhan. Kau masih hidup? Aku pikir Bayu sudah menemukanmu. Aku mundur selangkah. Waspada. Rini adalah perawat yang disewa Bayu untuk merawatku di rumah sebelum aku kabur. Dialah yang berteriak padaku untuk lari malam itu. Tapi aku tidak bisa mempercayai siapapun. Apa yang kau lakukan di sini? Kau bekerja untuknya kan? Kau mau menyuntikku lagi? Rini menggeleng kuat-kuat. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dia menuruni tangga dengan hati-hati, mengangkat kedua tangannya tanda menyerah. Tidak, Sarah. Demi Tuhan, tidak. Dengar, aku bukan siapa-siapa baginya sekarang. Aku menyusup masuk karena aku tahu dia sedang pergi. Aku mencari sesuatu. Mencari apa? Bentakku, masih memegang map merah itu erat-erat di dada sebagai perisai. Uang, tutup mulut, mencari akta cerai dan pasporku. Jawab Rini. Suaranya pecah. Namaku bukan Rini. Namaku Karina. Aku adalah istri pertamanya. Hening yang mencekam menyelimuti ruang bawah tanah itu. Hanya dengungan mesin pendingin udara yang terdengar. Apa? Rini atau Karina jatuh, terduduk di anak tangga terakhir. Seolah kakinya tidak lagi sanggup menopang berat tubuhnya. 5 tahun lalu, aku ada di posisimu, Sarah. Bedanya, organku tidak sespesial milikmu. Aku hanya sapi perah biasa. Dia menikahiku, mengambil alih perusahaan ayahku, lalu membuatku kecanduan obat penenang. Dia ingin membuatku terlihat seperti pecandu narkoba yang overdosis. Aku menatapnya, mencoba mencari kebohongan di matanya. Tapi yang kutemukan hanyalah cermin dari penderitaanku sendiri. Ketakutan yang sama, trauma yang sama. Aku berhasil selamat karena aku hamil. Lanjut Karina, mengusap perutnya yang rata dengan tatapan kosong. Bayu, dia terobsesi memiliki keturunan. Tapi dia mandul saat dia tahu aku hamil, walaupun dia tahu itu bukan anaknya. Karena dia mandul, dia membatalkan rencananya. Dia menahanku hidap-hidap sampai bayi itu lahir. Tapi bayiku meninggal saat persalinan. Isak tangisnya memecah keheningan. Setelah itu,
Dia membuangku. Dia mengancam akan membunuh orang tuaku jika aku buka mulut. Dia memaksaku mengubah identitas menjadi suster Rini dan bekerja untuk jaringannya, mengawasi aset-aset barunya. Dia bilang, itu satu-satunya cara agar aku tetap hidup, mengawasi wanita-wanita yang akan dia bunuh. Jadi, kau tahu, selama ini kau tahu apa yang dia lakukan padaku? Amarahku kembali meledak. Kau tidak mengerti, Sarah. Aku tidak punya pilihan. Karina Torini, sebagaimana aku mengenalnya, mencengkeram lenganku kuat-kuat. Matanya membelalak, basah oleh air mata dan ketakutan yang murni. Setiap kali aku mencoba lari, dia mengirim foto ibuku yang sedang belanja di pasar. Foto ayahku yang sedang menyiram tanaman. Dia tahu segalanya. Aku adalah tawanan di luar penjara. Napasnya memburu, seolah oksigen di ruangan sempit ini semakin menipis. Aku menepis tangannya kasar, mundur selangkah. Kepalaku berdenyut hebat. Fakta bahwa wanita yang menyelamatkanku malam itu ternyata adalah pion dalam permainan catur iblis suamiku sendiri, membuat perutku mual. Namun, sorot mata Rini, sorot mata seorang korban yang hancur, membuat kemarahanku perlahan surut, digantikan oleh rasa senasib yang menyakitkan. Tapi sekarang berbeda, bisik Rini. Suaranya bergetar, namun ada nada baja di sana. Ia merogoh tas kumalnya, mengeluarkan sebuah flash disk kecil berwarna perak. Selama 2 tahun menjadi anjing penjaga Bayu, aku mengumpulkan ini. Rekaman CCTV ilegal yang dia pasang di kamar-kamar pasien sebelumnya. Transaksi obat-obatan terlarang yang dia gunakan untuk membuat korbannya terlihat gila. Semuanya ada di sini, termasuk rekaman malam itu, saat dia menyuntikkan sesuatu ke infusmu. Duniaku seakan berhenti berputar. Benda kecil di tangan Rini itu bukan sekadar plastik dan logam. Itu adalah kunci kebebasanku. Itu adalah palu godam yang akan menghancurkan kerajaan kebohongan Bayu. Kita ke kantor polisi. Sekarang, putusku tegas, menyambar jaket yang tersampir di kursi. Ketakutan yang selama ini melumpuhkanku telah bermetamorfosis menjadi bahan bakar. Aku bukan lagi Sarah, si istri penurut yang rapuh. Aku adalah badai yang akan datang. Proses hukum bergulir lebih cepat dari yang kubayangkan. Dengan bukti flash disk dari Rini dan kesaksianku yang detail, polisi bergerak cepat. Berita penangkapan Bayu Handoko, pengusaha properti terkemuka yang dikenal dermawan, meledak di media sosial. Tagar keadilan untuk Sarah menjadi trending topik selama 3 hari berturut-turut. Netizen menguliti kehidupan Bayu, menemukan sela-sela mencurigakan dalam bisnisnya. Aku menyewa pengacara terbaik di kota, Pak Haryo, seorang pria paruh-baya dengan reputasi hiu, di ruang sidang. Dia tersenyum puas saat melihat bakti-bakti yang kami bawa. Ini bukan sekadar kasus KDRT atau percobaan pembunuhan, Bu Sarah, ujarnya, sambil mengetuk tumpukan berkas di meja mahoni miliknya. Ini adalah pembunuhan berencana yang sistematis, dengan kesaksian Suster Rini sebagai whistleblower. Kita akan memiskin Bayu dan mengirimnya membusuk di penjara seumur hidup. Rasanya seperti mimpi indah. Bayu ditahan sementara selama proses penyidikan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku bisa tidur tanpa perlu mengunci pintu kamar 3 kali. Aku merasa menang. Aku merasa aman. Rini tinggal bersamaku di sebuah safe house yang disediakan Pak Haryo. Kami menghabiskan malam-malam dengan berbicara, bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas yang sedang membangun kembali puing-puing diri. Rini bercerita tentang siti-sitannya membuka toko kue, tentang kerinduannya pada orang tuanya. Aku semakin yakin dia adalah malaikat tak bersayap yang dikirim Tuhan untukku. Hingga hari persidangan itu tiba. Ruang sidang penuh sesak. Wartawan berdesakan di bangku belakang. Lampu kilat kamera berpindar-pendar, meski hakim sudah melarangnya. Udara terasa berat, bercampur aroma keringat dan ketegangan. Aku duduk di samping Pak Haryo, mengenakan kemeja putih yang rapi. Di seberang sana, Bayu duduk dengan tenang.
terlalu tenang. Dia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Namun postur tubuhnya tetap tegak, angkuh, seolah dia sedang memimpin rapat direksi, bukan menghadapi vonis penjara. Saat mata kami bertemu, dia tersenyum tipis, senyum yang membuat darahku membeku seketika. Agenda hari ini mendengarkan kesaksian saksi kunci. Suara hakim ketua menggema, memecah kebisingan. Pintu samping terbuka. Rini melangkah masuk. Dia tampak berbeda hari ini. Rambutnya yang biasanya diikat asal-asalin, kini tergerai rapi. Wajahnya dipoles makeup tipis yang membuatnya terlihat segar. Namun matanya menatap lurus ke depan, menghindari tatapanku. Saudari saksi, Karina alias Rini, silakan duduk. Perintah hakim. Aku menggenggam tangan Pak Haryo di bawah meja. Jantungku berdegup kencang karena antusiasme. Ini saatnya, pikirku. Habisi dia. Rini, jaksa penuntut umum berdiri, memulai pertanyaan. Saudari saksi, apakah benar pada tanggal 14 Oktober malam Anda melihat terdakwa Bayu Handoko masuk ke ruang perawatan korban Sarah dan menyuntikkan zat asing ke dalam infusnya? Hening sejenak. Rini menundukkan kepalanya. Bahunya bergetar. Apakah dia menangis? Apakah dia takut? Tidak, Yang Mulia, jawab Rini pelan. Dahiku berkerut. Apa maksudnya? Mungkin dia salah dengar pertanyaan. Jaksa tampak bingung. Mohon diulangi, saudari saksi. Bukankah dalam bab berita acara pemeriksaan Anda menyatakan melihat terdakwa melakukan percobaan pembunuhan? Rini mengangkat wajahnya. Kali ini air mata mengalir deras di pipinya. Namun itu bukan air mata ketakutan. Itu air mata penyesalan. Penyesalan atau akting. Saya berbohong, Pak Jaksa. Isaknya, suaranya pecah, namun cukup keras untuk didengar seluruh ruangan. Saya dipaksa berbohong. Siapa yang memaksa Anda? Tanya jaksa dengan nada tinggi. Mulai panik. Rini menoleh perlahan. Telunjuknya terangkat, gemetar, dan mengarah lurus ke wajahku. Ibu Sarah. Dia yang memaksa saya. Duniaku runtuh dalam hitungan detik. Apa, Rini? Apa yang kau katakan? Teriakku spontan. Berdiri dari kursi. Harap tenang, bentak hakim, mengetukkan palu. Terdakwa dan penggugat, harap diam. Lanjutkan kesaksianmu. Perintah hakim pada Rini. Rini menyeka air matanya dengan tisu. Menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengungkap kebenaran. Saya adalah perawat pribadi yang disewa Pak Bayu. Karena beliau khawatir dengan kondisi mental istrinya yang semakin tidak stabil pasca keguguran. Ucap Rini. Lancar. Terlalu lancar. Malam itu, tidak ada siapa-siapa di ruangan. Ibu Sarah histeris. Berteriak-teriak, ada monster yang mau membunuhnya. Dia memohon pada saya. Dia bilang, dia akan memberi saya uang 500 juta jika saya mau membantunya menjebak suaminya. Dia bilang, dia benci suaminya yang terlalu posesif. Dia menyuruh saya membuat rekaman palsu, mengedit video CCTV. Flash disk itu isinya sudah dimanipulasi oleh teman Ibu Sarah yang ahli IT. Bohong, bohong, jeritku, suaraku parau. Kau pembohong, Rini. Kita sama-sama korban. Kau bilang dia membunuh bayimu. Itu skenario yang ibu ajarkan padaku, balas Rini. Kini menatapku dengan sorot mata yang asing, dingin, kejam. Ibu bilang cerita itu akan membuat orang simpati. Ibu yang menyuruh saya membawa ibu kabur dari rumah sakit malam itu. Ibu yang membobol rumah sendiri untuk menciptakan kesan ada perampokan atau ancaman. Semua itu ide Ibu Sarah agar Pak Bayu dianggap jahat dan ibu bisa menguasai seluruh asetnya. Pak Haryo di sampingku tampak pucat pasi. Dia membolak-balik berkas dengan tangan gemetar. Ini tidak mungkin. Rekaman itu asli. Pengacara Bayu
berdiri dengan senyum kemenangan yang menjijikkan. Yang mulia, kami memiliki bukti transfer sejumlah uang dari rekening pribadi Sarah ke rekening atas nama adik dari saudari Rini. Tepat sehari sebelum pelarian dramatis itu terjadi, sebuah bukti transfer diproyeksikan ke layar besar di ruang sidang. Angkanya fantastis, tanggalnya cocok. Aku ternganga. Aku ingat transfer itu. Rini pernah meminjam uang padaku saat kami di safe house. Katanya, untuk biaya pengobatan adiknya yang mendadak sakit keras. Aku memberikannya tanpa pikir panjang karena rasa iba. Ternyata itu adalah jebakan. Sejak awal, itu semua adalah jebakan. Aku menoleh ke arah Bayu. Dia tidak lagi menyembunyikan ekspresinya. Dia menatapku. Matanya berbinar penuh kepuasan sadis. Bibirnya bergerak tanpa suara. Membentuk satu kata, skakmat. Tiba-tiba, potongan-potongan puzzle yang selama ini berantakan menyatu dengan mengerikan di kepalaku. Rini bukan korban. Cerita tentang kehamilan, tentang penyiksaan, tentang aset-aset Bayu. Sebagian mungkin benar. Tapi peran Rini di dalamnya bohong besar. Dia bukan tawanan. Dia adalah ratu di samping sang raja iblis. Saudari Rini, Sela Hakim, apakah Anda memiliki hubungan khusus dengan terdakwa? Rini menunduk malu-malu. Saya sudah lama mengagumi Pak Bayu. Beliau majikan yang sangat baik, sangat sabar menghadapi istrinya yang sakit. Tapi Ibu Sarah cemburu buta. Dia menuduh kami berselingkuh. Padahal Pak Bayu hanya curhat tentang kesedihannya. Pengacara Bayu maju lagi. Yang mulia, fakta ini membuktikan bahwa klien saya, Bayu Handoko, adalah korban fitnah keji dari seorang istri yang mengalami gangguan mental berat paranoid. Ketukan palu hakim itu masih berdengung di telingaku. Bukan sebagai suara keadilan, melainkan lonceng kemenangan. Aku duduk di sofa kulit Italiaku yang dingin, memutar gelas berisi scotch berusia 18 tahun di tangan. Cairan ember itu berkilau tertimpa cahaya lampu gantung. Kristal simbol dari semua hal yang telah kupertahankan mati-matian. Rini keluar dari kamar mandi. Rambutnya yang basah terbungkus handuk putih. Dia tersenyum, senyum yang sama yang dia berikan pada hakim siang tadi polos. Rapuh, namun di baliknya tersembunyi taring seekor ular berbisa. Dia berjalan mendekat, mengambil gelas dari tanganku, dan menyesapnya sedikit. Kau terlalu tegang, sayang. Bisiknya, jari-jarinya yang lentik menyusuri kerah kemejaku. Semuanya sudah selesai. Sarah sudah dikirim ke Bangsal Melati, tempat isolasi permanen. Dokter Gunawan sudah menjamin dia tidak akan pernah melihat matahari terbit dari luar jendela berjeruji itu lagi. Aku menghela napas panjang, mencoba meresapi kata-katanya. Selesai. Seharusnya aku merasa lega. Rencanaku berjalan sempurna. Sarah, istriku yang cerdas, namun terlalu ingin tahu itu, kini resmi dianggap gila oleh negara. Semua aset, semua perusahaan, dan reputasiku sebagai filantropis terhormat aman dalam genggaman. Tapi ada satu hal yang mengganjal di ulu hatiku, sebuah ketakutan purba yang tidak pernah kubagi dengan Rini. Atau siapapun. Kau yakin dia tidak sempat bicara pada siapa-siapa soal brankas di ruang bawah tanah? Tanyaku. Suaraku sedikit parau. Rini tertawa kecil. Suara yang renyah seperti lonceng. Bayu, kau ini paranoid sekali. Siapa yang akan percaya padanya? Dia berteriak soal konspirasi dan racun saat sidang. Semakin dia bicara, semakin orang yakin dia gila. Lagi pula, aku sudah memastikan semua CCTV di rumah ini menghapus rekaman 2 bulan terakhir secara permanen. Aku mengangguk, tapi mataku menatap kosong ke arah perapian. Rini tidak tahu segalanya. Dia tahu soal penggelapan uang, dia tahu soal affair kami. Tapi dia tidak tahu tentang ibu. Dia tidak tahu bahwa kegilaan Sarah sebenarnya
adalah cerminan dari apa yang pernah kulakukan pada ibuku sendiri 20 tahun lalu. Pola yang sama, rumah sakit yang sama, Dokter Gunawan yang sama, hanya saja waktu itu dia masih residen muda yang butuh uang untuk melunasi hutang judinya. Jika Sarah sampai menggali cukup dalam dan menemukan berkas lama ibu, itu bukan hanya akhir dari karirku, tapi akhir dari hidupku. Tapi itu mustahil kan? Ibu sudah meninggal di dalam sana, membawa rahasianya ke liang lahat. Dan Sarah, dia sekarang hanyalah pasien nomor 402. Sementara itu, di balik tembok beton rumah sakit jiwa Cempaka Putih, dunia terasa berbeda. Tidak ada lampu kristal atau scotch mahal. Yang ada hanya bau antiseptik yang menusuk, bercampur dengan bau pesing samar dan keputusasaan yang mengendap di setiap pori-pori dinding. Sarah duduk di sudut sel isolasinya, kakinya ditekuk, memeluk lutut. Tapi kali ini, dia tidak menangis. Dia tidak berteriak memaki perawat atau memohon untuk menelepon pengacaranya. Dia diam. Transformasi itu terjadi begitu palu hakim diketuk. Saat dia diseret keluar dari ruang sidang, sesuatu dalam dirinya patah, namun kemudian tersusun kembali menjadi bentuk yang lebih keras, lebih dingin. Dia menyadari bahwa air mata adalah mata uang yang tidak laku di dunia milik Bayu Handoko. Di sini, di neraka ini, hanya satu hal yang berlaku. Kalkulasi, pintu selnya berbunyi klik, lalu terbuka. Seorang perawat pria bertubuh besar masuk membawa nampan berisi bubur hambar dan segelas air yang sudah dicampur obat penenang. Makan, perintahnya kasar. Sarah menatap perawat itu, tidak dengan tatapan liar seperti kemarin, tapi dengan tatapan setajam silet yang membuat perawat itu sedikit mundur tanpa sadar. Sarah mengambil nampan itu dengan tenang. "Terima kasih, Pak Budi," ucapnya pelan. "Ngomong-ngomong, bagaimana kabar putri Bapak yang mau masuk kuliah kedokteran itu? Sayang sekali kalau beasiswanya dicabut karena ayahnya ketahuan menyelundupkan rokok untuk pasien di Blok C, bukan?" Wajah perawat itu memucat seketika. Nampan di tangannya hampir tergelincir. "Dari mana kau tahu?" "Orang gila mendengar segalanya, Pak." Sarah tersenyum tipis. "Jangan khawatir, rahasia Bapak aman. Selama pintu sel saya dibiarkan sedikit terbuka saat jam istirahat siang. Saya butuh udara segar dari koridor." Perawat itu menelan ludah, lalu buru-buru keluar dan mengunci pintu. Meski tangannya gemetar, Sarah kembali menatap buburnya. Dia tidak memakannya. Dia menyisihkan obat penenang itu, menyembunyikannya di balik gusi bawahnya, seperti yang dia pelajari dari film, lalu membuangnya ke lubang toilet saat pengawasan lengah siang harinya. Sesuai kesepakatan tak terucap, pintu selnya tidak dikunci rapat. Sarah menyelinap ke koridor area rekreasi terbatas. Di sana, para pasien dengan seragam biru pudar berjalan tanpa tujuan seperti hantu. Matanya mencari sosok itu. Di pojok ruangan, duduk seorang pria tua kurus kering di kursi roda. Rambutnya putih berantakan, dan dia selalu menatap dinding kosong sambil menggatuk-getikan jarinya ke sandaran tangan kursi roda. Ritme yang konstan. Tuk, tuk, tuk. Orang-orang memanggilnya Pak Bisu. Dia sudah di sini selama 15 tahun. Tapi Sarah tahu siapa dia sebenarnya. Dia melihat namanya di berkas-berkas lama Bayu yang sempat ia foto sebelum ponselnya disita foto yang kini tersimpan di cloud tersembunyi yang belum bisa ia akses. Namanya Hartono, mantan kepala akuntan di perusahaan utama Bayu sebelum Bayu mengambil alih dari ayahnya. Hartono adalah orang pertama yang menyadari ketidakberesan aliran dana yayasan amal milik Bayu, dan seperti Sarah, Hartono diurus dengan rapi, dibuat stroke, dibuat bisu, lalu dibuang ke sini. Sarah duduk di bangku panjang, memunggungi Hartono, seolah-olah sedang melihat ke jendela.
Jarak mereka hanya 1 meter. Pak Hartono, bisik Sarah. Bibirnya nyaris tak bergerak. Saya tahu Bapak tidak gila. Saya tahu Bapak menjebak diri Bapak dalam kebisuan supaya mereka tidak membunuh Bapak. Ketukan jari Hartono berhenti. Saya istri Bayu. Dia melakukan hal yang sama pada saya. Tapi saya punya sesuatu yang Bapak tidak punya waktu itu. Akses ke server cadangan Yayasan Cahaya Kasih. Tangan tua Hartono mulai bergerak lagi. Bukan mengetuk sembarangan. Itu kode Morse. Sarah memejamkan mata, menerjemahkan ketukan itu dalam benaknya. TDAK, DELAB. Sarah mengernyit. Tidak. Di lab, selama ini dia mengira bukti racun dan eksperimen ilegal ada di laboratorium farmasi Bayu. Hartono mengetuk lagi. Lebih cepat, lebih mendesak. UNG, DRH, ada, DB, LOC, KCHN, KODA, KCS, dan Gegal Kamaten. Ibu Ana. Napas Sarah tercekat. Jantungnya berdegup kencang menghantam rusuk. Bayu tidak menyimpan bukti kejahatannya secara fisik. Dia menyimpannya dalam sistem keuangan digital yang terdesentralisasi. Disamarkan sebagai transaksi amal. Dan kuncinya adalah tanggal kematian ibunya. Wanita yang selama ini Bayu sebut meninggal karena sakit jantung. Padahal, terima kasih. Bisik Sarah. Tiba-tiba, sirena berbunyi. Jam kunjungan khusus dimulai. Sarah berdiri. Dia tidak punya pengunjung. Tentu saja, siapa yang mau mengunjungi wanita gila yang mencoba membunuh suaminya? Tapi dia punya rencana. Dia berjalan menuju area di mana pengunjung dan pasien dipisahkan oleh kaca tebal. Di sana, seorang ibu tua sedang menangis melihat anaknya yang histeris. Sarah mengenali ibu itu. Dia sering melihatnya di ruang tunggu saat proses pemeriksaan awal. Ibu itu orang baik, orang sederhana yang mudah iba. Sarah mendekat, berpura-pura tersandung, dan menjatuhkan sesuatu tepat di dekat kaki ibu itu. Sebuah lipatan kertas kecil yang ia robek dari halaman buku doa. Tolong, bisik Sarah saat ibu itu membantunya berdiri. Matanya memancarkan kewarasan yang menakutkan, membuat ibu itu terdiam. Jangan dibaca di sini. Kirimkan paket ini ke alamat yang tertulis. Demi nyawa anak ibu juga. Bayu Handoko adalah monster yang mengelola tempat ini. Ibu itu gemetar, tapi dia melihat kesungguhan di mata Sarah. Dengan gerakan cepat, dia menyembunyikan kertas itu ke dalam tasnya. Sarah tersenyum, senyum malaikat pencabut nyawa, lalu membiarkan dirinya diseret kembali oleh perawat yang datang memarahinya. 3 hari kemudian, rumah besar itu terasa sunyi. Rini sedang pergi ke spa, menikmati fasilitas kartu kredit unlimited yang kuberikan. Aku duduk di ruang kerja, menikmati kemenangan yang sunyi ini. Bel pintu berbunyi, aku mengerutkan kening. Satpam depan tidak memberitahu ada tamu. Aku berjalan ke pintu utama,